Indonesia tidak mampu mengonversi peluang apapun di babak pertama. Itu menyakitkan, Sion hebat. 25 menit pertama sungguh berat Indonesia. Dari segi taktik, Indonesia sudah tampil maksimal. Dari segi skill individu, pemain peringkat menengah Jepang ke atas memiliki keunggulan yang luar biasa. Rasanya seperti itu. Lini tengah Indonesia sudah sempurna. Hasil buruk dialami oleh timnas Indonesia saat bertemu Jepang. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 4 gol tanpa balas. Kemenangan Jepang ini membuat posisi mereka di klasemen semakin kokoh, tapi bagi timnas Indonesia, kekalahan telak ini membuat mereka sekarang terdampar di posisi juru kunci. Seperti inilah komentar fans Jepang. Kondisi lapangan penuh air mata. Akibat hasilnya, nangisnya basah begini. Tapi kita terselamatkan oleh kondisi lapangan. Dia mungkin telah diselamatkan, Jepang mendapat beberapa poin lagi. Bagian tersulitnya adalah menggabungkan kondisi hujan dan lapangan. Indonesia tidak mampu mengonversi peluang apapun di babak pertama, itu menyakitkan, Zion hebat. Kerja bagus mengingat kondisi cuaca dan lapangannya. Pukulan dari Sugawara membuatku hampir menangis mendengarkan wawancara setelah pertandingan, menurutku itu sangat bagus. Zion sibuk malam ini, tapi hasilnya 4-0. Pertahanannya goyah dan terjadi banyak ketegangan. Lemparannya sangat mematikan bagi penggiring bola, jadi Sancho juga bagus. Di wilayah timur juga sulit. Saya merasa seperti saya fokus menjadi seorang pelintas. Saya pikir itu akan menjadi pertandingan yang ketat sampai gol Minamino, tapi gol itu langsung membuat stadion menjadi heboh. Babak pertama berbahaya karena lapangan yang bergelombang menjadi semakin deras karena hujan lebat, namun kemampuan Jepang mencetak gol yang solid sungguh luar biasa. Dukungan Indonesia nampaknya sedikit lebih tenang. Bagus, saya bisa tidur dengan nyaman. Hujannya sangat deras sehingga saya punya firasat buruk di babak pertama, namun Zion berhasil mewujudkannya. Anda dapat menontonnya dengan tenang kecuali untuk proses high ball. Menurut saya, Indonesia tampil bagus karena Zion bermain bagus. Ada banyak peluang pengambilan keputusan. Tim nasional Jepang saat ini tidak bermain bagus, tapi inilah hasilnya. Indonesia benar-benar hanya keangkuhan. Entah kenapa Indonesia menjadi pencetak poin terbanyak pada laga melawan Jepang. Selain skor, saya merasa ini adalah lawan yang paling saya takuti untuk memasuki babak kualifikasi terakhir. Mungkin Arab Saudi dan Indonesia, dia secara agresif bergerak maju tanpa melihat ke belakang. Itu sebabnya kami nyaris mencetak gol, tapi kami tidak punya ketegasan dan itu membantu. Kami terhenti di babak kedua. Nah, Arab Saudi dan Indonesia yang sebenarnya saling bertarung malah tak mampu mencetak 1 poin pun dari Jepang. Sebaliknya, Australia yang hanya fokus bertahan justru mencetak poin. Sepak bola adalah sesuatu yang tidak Anda mengerti. Center back-nya sangat buruk, jadi sepertinya serangan Indonesia relatif bagus. Saya pikir Indonesia juga bagus, pertahanan Jepang pun berkali-kali dibobol, bukan sekedar postur defensif seperti Cina atau Australia. Raja Indonesia tampil menakutkan hingga sekitar 20 menit babak pertama. Saya pergi ke Indonesia, supporter Jepang sangat dihargai di sini. Masyarakat Indonesia menyambut matahari terbit. Mereka menerima bendera kami. Rasanya seperti menonton tim yang biasa saya dukung, Indonesia. Lagi pula aku tidak ingin terseret ke dalam rawa grup C, jadi aku senang bisa melarikan diri lebih awal. Tim Australia dan Saudi harus belajar dari serangan yang dilakukan Indonesia. Indonesia itu tim yang memang tidak bisa menang. Kekuatan individu seharusnya ada, tapi Indonesia menciptakannya dengan tergesa-gesa. 25 menit pertama sungguh berat Indonesia. Dari segi taktik, Indonesia sudah tampil maksimal. Dari segi skill individu, pemain peringkat menengah Jepang ke atas memiliki keunggulan yang luar biasa. Rasanya seperti itu. Lini tengah Indonesia sudah sempurna. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan besar adalah akurasi di bagian akhir, apalagi di babak pertama Indonesia punya tim menyerang yang lebih baik. Saya mendapat kesan bahwa ada banyak adegan bagus. Memang benar bahwa menguasai bola tidak berarti apa-apa, tapi sejujurnya di babak pertama Indonesia menciptakan peluang dengan umpan-umpan terobosan dan serangan dari samping. Terutama apa yang akan terjadi jika Zion tidak menghentikan faktor penentu terbesar. Jika Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah pertama, kita tidak akan tahu hasilnya.